Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Dewi Amina dengan NPM 0620015751. Di sini saya akan menjelaskan dikit tentang konsep kesehatan kerja. Apa itu kesehatan kerja? Bagaimana bekerja dengan sehat? Bagaimana menciptakan lingkungan kerja dengan sehat? Apa saja tanggung jawab perusahaan atau tempat kerja untuk menjamin semua elemen yang ada di tempat kerja untuk tetap sehat? Peraturan pemerintah yang mengatur tentang kesehatan kerja dan hak kewajiban bagi pekerja dalam konteks kesehatan kerja. Untuk mengetahui itu, mari kita menyimak penjelasan berikut ini. Apa itu kesehatan kerja? Kesehatan kerja adalah sebuah bentuk dari adanya jaminan kesehatan yang diberikan kepada seseorang saat atau sedang melakukan sebuah pekerjaan. Faktor utama kesehatan kerja adalah kondisi pekerja pada saat ia bekerja. Penting loh adanya kesehatan kerja. Kesehatan kerja sendiri untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produksi kerja. Apakah kalian tahu jika kita sedang bekerja itu kita harus tetap sehat? Ketika kita sakit, kita tidak akan fokus dalam bekerja dan juga kita dapat menurunkan produktivitas dalam bekerja. Maka dari itu, ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan saat bekerja, yaitu memperbanyak minum. Karena jika kita mengalami dehidrasi yang menimbulkan lesu, kembung, dan hilang konsentrasi, maka hal tersebut akan sangat mengganggu fokus kita dalam bekerja. Selain itu juga dapat mengganggu kesehatan kita. Yang kedua, menjadwalkan waktu makan. Ketika jadwal makan tidak teratur, maka akan menimbulkan sakit yang akan mengganggu kesehatan. Contohnya, MAG atau yang lainnya. Dan juga bisa menurunkan produktivitas kerja. Yang ketiga adalah membatasi jam kerja. Umumnya waktu bekerja adalah 8 jam. Ketika kita melebihi jam kerja, maka kita akan kelelahan dan berakibat pada kesehatan. Yang keempat adalah memperbanyak mengonsumsi buah. Memakan buah-buahan sebagai cemilan ketika kerja akan bermanfaat bagi tubuh untuk menjaga tubuh agar tetap fit dan sehat. Yang kelima, hindari stres berlebihan. Ketika kita mengalami stres berlebihan, sebaiknya kita beristirahat dan melakukan refreshing seperti liburan mungkin. Nah, sekarang menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Lingkungan kerja yang sehat sangat berpengaruh pada karyawan atau pekerja. Dan apa kalian tahu bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang sehat? Ada beberapa cara. Salah satunya yaitu 1. Lingkungan kerja harus memiliki pencahayaan yang cukup. 2. Memiliki suhu udara yang cukup, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Selalu membersihkan tempat kerja dari debu. Memiliki ruangan yang tenang, tidak bising, karena itu dapat mengganggu. Yang kelima, memiliki hubungan baik dengan para pekerja atau dengan atasan. Yang keenam, memiliki sirkulasi udara yang baik di ruangan Anda. Dan apa saja sih tanggung jawab perusahaan atau tempat kerja untuk menjamin semua elemen yang ada di tempat kerja untuk tetap sehat? Ada beberapa tanggung jawab perusahaan atau tempat kerja untuk menjamin kesehatan pada karyawannya. 1. Pemeriksaan kesehatan dan tenaga kerja oleh bagian umum. Yang kedua, memperhatikan gizi makanan yang dikonsumsi oleh karyawan. Yang ketiga, mentaati standar kesehatan kerja yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. Keempat, bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja. Yang terakhir, menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja atau orang lain yang bekerja pada Anda.
Apa saja sih peraturan pemerintah yang mengatur tentang kesehatan kerja? Terdapat landasan hukum dari kesehatan kerja antara lain UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang Peraturan Pokok Tenaga Kerja, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 3 Tahun 1902 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU Nomor 23 Tahun 1902 tentang Kesehatan. Beberapa keputusan bersama antara Departemen Kesehatan dengan departemen lain yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Ada PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1903 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Dan yang terakhir ada Konvensi Nomor 155 Tahun 1981. ILO menetapkan kewajiban setiap negara untuk merumuskan atau melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan nasionalnya di bidang kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungannya. Pembahasan terakhir kita tentang hak dan kewajiban bagi pekerja dalam konteks kesehatan kerja. Menurut pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Memberikan keterangan yang benar bila dimintai oleh pegawai atau ahli K3. Kedua, memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Ketiga, memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Yang kelima, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dari kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Mendapatkan jaminan kesehatan, sosial, dan keselamatan kerja, hak mengenai peraturan jam kerja, hak mengenai cuti, dan yang terakhir, hak mendapatkan perawatan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja atau karyawan. Nah, pembahasan kita sudah selesai. Teman-teman sekarang tahu kan bagaimana bekerja dengan sehat, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang sehat, apa saja tanggung jawab perusahaan atau tempat kerja untuk menjamin semua elemen yang ada di tempat kerja untuk tetap sehat. Apa saja peraturan pemerintah yang mengatur kesehatan kerja dan hak kewajiban bagi pekerja dalam konteks kesehatan kerja. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang-kurang kata ataupun kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak penjelasan saya.